Biawak adalah kelompok kadal besar dari genus Varanus. Mereka termasuk reptil predator yang tersebar di Afrika, Asia, hingga Australia. Secara ilmiah, biawak masih satu keluarga dengan kadal, ular, dan komodo. Namun, dibanding kadal biasa, biawak memiliki tubuh lebih besar, otot kuat, kecerdasan lebih tinggi, dan kemampuan berburu yang jauh lebih kompleks. Kadal ini juga punya lidah bercabang. Ini salah satu ciri paling khas. Biawak menggunakan lidahnya untuk mencium partikel bau di udara. Seperti ular, lidahnya akan menangkap partikel bau, kemudian dimasukkan ke organ Jacobson di mulut. Organ Jacobson, atau disebut juga organ vomeronasal, adalah organ sensor khusus yang membantu beberapa hewan menganalisis bau secara lebih detail daripada penciuman biasa. Organ ini dimiliki oleh ular, biawak, kadal tertentu, dan beberapa jenis mamalia. Jadi, bahasa bayinya gini. Bayangin ada hewan kayak kucing, ular, atau biawak. Mereka punya hidung rahasia kecil di dalam mulut atau hidungnya. Nama hidung rahasia itu adalah organ Jacobson. Organ ini membantu hewan mencari tahu siapa aja yang lewat di sini, mencari tahu ada makanan atau enggak, buat mencari tahu ada musuh atau enggak, dan buat beberapa reptil berfungsi buat mencari pasangan. Banyak reptil seperti ular dan beberapa kadal memang sulit dibedakan antara jantan atau betina dari ciri fisik. Karena itu, mereka sangat mengandalkan sinyal kimia atau feromon. Feromon ini seperti pesan bau biologis. Saat ular atau biawak menjulurkan lidah, lidah mengambil partikel kimia di udara atau tanah. Lalu partikel itu masuk ke organ Jacobson. Otak mereka memecah informasi seperti ini betina, ini siap kawin, ini penjantan lain, atau ini wilayah siapa. Jadi, organ Jacobson membantu mereka mengenali identitas hewan lain tanpa perlu melihat dari ciri fisik. Bahkan beberapa ular jantan bisa mengikuti jejak betina hanya dari sisa bau yang tertinggal di tanah. Kalau manusia cuma mencium bau pakai hidung biasa, hewan seperti ular dan biawak punya alat sniff level promaklah atau hidung kedua. Kemampuan ini membuat biawak bisa menemukan bangkai, melacak mangsa, bahkan mendeteksi hewan dari jarak jauh. Pada biawak dan ular, organ Jacobson berada di langit-langit mulut. Selain punya lidah yang bisa menangkap partikel bau, biawak dirancang sebagai pemburu. Oleh karena itu, dia memiliki cakar tajam, rahang kuat, leher fleksibel, ekor panjang, dan otot padat. Ekor mereka bahkan bisa dipakai untuk menjaga keseimbangan, berenang, dan menyerang musuh. Kalau ngomongin predator reptil, kebanyakan orang langsung kepikiran dinosaurus atau ular berbisa. Padahal sampai hari ini, masih ada garis keturunan reptil purba yang terus bertahan, dan itu adalah biawak. Dari kelompok Squamata, muncul cabang predator cerdas bernama Anguimorpha, yang akhirnya melahirkan keluarga Varanidae. Sampai akhirnya evolusi melahirkan monster seperti Komodo dragon. Tapi bagaimana sebenarnya perjalanan evolusi biawak bisa sejauh itu? Biawak termasuk kelompok reptil yang sangat tua secara evolusi. Mereka berasal dari garis keturunan reptil bersisik yang disebut Squamata, Anguimorpha, Varanidae, dan Varanus. Squamata diperkirakan mulai muncul sekitar 240-260 juta tahun yang lalu, pada akhir periode Permian hingga awal periode Triasik. Mereka berevolusi dari kelompok reptil diapsid awal, reptil yang memiliki dua lubang di tengkoraknya untuk otot rahang. Squamata adalah kelompok besar reptil yang menjadi nenek moyang ular, kadal, iguana, gecko, dan termasuk biawak. Nama Squamata sendiri berarti reptil bersisik. Yang terjadi pada tahap ini, reptil kecil mulai berevolusi setelah era reptil awal. Mereka mengembangkan sisik fleksibel, rahang lebih ringan, dan tubuh lebih lincah. Pada masa ini bumi masih dikuasai dinosaurus. Kemudian kurang lebih 170-120 juta tahun lalu, dari Squamata muncul cabang Anguimorpha. Ini adalah kelompok kadal predator yang paling aktif dan cerdas. Ciri evolusinya, penciuman kimia lebih baik, otak lebih berkembang, tubuh lebih kuat,
dan perilaku berburu yang lebih kompleks. Kerabat kelompok ini seperti kadal tanpa kaki, nenek moyang biawak, dan monster gila atau gila monster. Lu serius bang? Namanya emang segila itu? Yap, namanya emang gila monster. Menarik untuk dibahas. Tapi di video kali ini kita akan fokus dulu buat bahas kadal endemik Indo ini. Mungkin next video kita bahas spesies ini. Lalu sekitar kurang lebih 90-100 juta tahun lalu, pada akhir periode Kapur, muncul Varanidae. Ini keluarga khusus biawak. Pada tahap ini mulai muncul ciri khas lidah bercabang, organ Jacobson sangat sensitif, leher panjang, tubuh atletis, dan metabolisme tinggi. Kenapa ini penting? Sebagian besar kadal adalah penyergap pasif, bergerak lambat, dan menunggu mangsa. Tetapi biawak berevolusi menjadi predator aktif. Mereka mengejar mangsa, mencari bau, dan menjelajah area luas. Ini membuat biawak menjadi salah satu reptil paling maju. Kemudian sekitar 50-40 juta tahun yang lalu mulai muncul genus Varanus. Ini adalah genus seluruh biawak modern. Disinilah biawak mulai menyebar ke Asia, Afrika, Australia, dan Indonesia. Mereka berevolusi menjadi banyak bentuk, seperti biawak air, biawak pohon, biawak gurun, dan biawak raksasa. Biawak mengembangkan lidah bercabang, sistem penciuman kimia, dan organ Jacobson. Kemampuan ini mirip ular. Karena itu, biawak dan ular dianggap masih punya hubungan evolusi cukup dekat. Kurang lebih 2 juta sampai 50 ribu tahun lalu, salah satu cabang terbesar biawak adalah Megalania. Megalania hidup di Australia. Perkiraannya memiliki panjang kurang lebih 5-7 meter, berat ratusan kilogram, dan merupakan predator puncak. Banyak ilmuwan percaya komodo modern adalah kerabat dekatnya. Sekitar kurang lebih 4 juta tahun lalu sampai sekarang, komodo dragon diperkirakan berasal dari nenek moyang biawak besar Australia. Kemudian menyebar ke Indonesia, terisolasi di pulau, dan berevolusi menjadi raksasa. Faktor yang membuat komodo membesar adalah sedikit predator, mangsa besar, isolasi pulau, dan kompetisi yang sangat rendah. Fenomena ini disebut gigantisme pulau. Gigantisme pulau adalah fenomena evolusi ketika hewan yang hidup di pulau terisolasi berkembang menjadi jauh lebih besar dibanding kerabatnya di daratan. Fenomena ini merupakan bagian dari konsep yang disebut island rule dalam evolutionary biology. Kenapa ini bisa terjadi? Di pulau, kondisi lingkungannya berbeda dari daratan. Predator besar sering sedikit atau bahkan tidak ada. Kompetitor lebih sedikit, sumber makanan tertentu lebih melimpah, sehingga tekanan evolusi berubah. Akibatnya, hewan kecil bisa berevolusi menjadi besar karena lebih aman dari predator, tubuh besar lebih efisien untuk menyimpan energi, dan bisa memanfaatkan niche kosong di ekosistem pulau. Contoh terkenal, komodo, nenek moyang biawak yang sampai ke kepulauan Indonesia dipercaya mengalami gigantisme pulau karena minim predator besar dan menjadi predator puncak. Ukurannya berkembang ekstrim hingga menjadi kadal terbesar di dunia. Ada juga tikus raksasa Flores. Di Flores pernah hidup tikus raksasa yang ukurannya jauh lebih besar daripada tikus biasa. Dan ada juga burung dodo. Di pulau tanpa predator, dodo berkembang menjadi burung besar dan kehilangan kemampuan terbang. Kebalikannya juga ada, namanya dwarfisme pulau, di mana hewan besar di pulau justru kadang mengecil ukuran tubuhnya karena makanan terbatas. Contoh, gajah kerdil purba, mamut kecil, dan kuda nil kecil pulau. Gigantisme pulau menunjukkan bahwa ukuran tubuh hewan bisa berubah drastis karena lingkungan. Isolasi geografis dapat menciptakan spesies unik dan pulau sering menjadi laboratorium evolusi alami. Fenomena ini banyak dipelajari dalam biogeografi dan teori evolusi modern. Ngomongin soal spesies endemik biawak selain komodo dragon, Indonesia juga punya biawak endemik lain, terutama di wilayah Wallacea dan Papua.
Beberapa bahkan hanya hidup di satu pulau kecil saja. Contohnya seperti Varanus togianus, biawak togian dari Kepulauan Togian, Sulawesi. Penyebarannya sangat sempit. Varanus aufanbergi, biawak kecil endemik Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur. Warnanya gelap dengan pola cantik. Varanus macrae, dijuluki Blue Tree Monitor karena warna birunya mencolok, endemik Pulau Batanta, Raja Ampat. Varanus racingeri, biawak pohon kuning dari Pulau Misol, Raja Ampat. Varanus boehmei, endemik Pulau Waigeo, Raja Ampat. Varanus becari, biawak hitam arboreal dari Kepulauan Aru. Varanus meninus, biawak kuning oranye cantik dari Maluku, sering disebut salah satu biawak paling indah di dunia. Varanus yuonoi, spesies langka dari Halmahera yang sangat jarang terlihat. Varanus timorensis, biawak kecil arboreal dari Timor dan sekitarnya. Indonesia memang termasuk surga varanid karena memiliki puluhan spesies biawak, terutama di kawasan Wallacea dan Papua yang terisolasi pulau-pulau. Isolasi itu membuat banyak spesies berevolusi sendiri hingga menjadi spesies endemik.